rajin berdoa memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab. Ku rajin dalam persekutuan, GKJW gerejaku. Nama saya lengkap Siswoyo Sutokaryo. Saya bekerja sebagai guru, namun sekarang sudah pensiun. Mulai tahun 2009 sudah pensiun. Istri saya ini namanya Tri Setiawati, juga guru, sudah pensiun tahun 2012. Saya sekarang menjadi anggota GKJW Jemaat Kebun Agung. 1987 itu saya menjadi anggota DPAR yang pertama. DPAR apa? Perubahan Ortawa pertama itu memang tahun 1986. Saya menjadi anggota DPAR, ketuanya waktu itu Bapak Pendeta Andreas. Waktu rapat-rapat DPAR dengan KPAR daerah, waktu itu banyak usulan-usulan bahwa ya ada sebuah lagu yang untuk menyemangati anak-anak GKJW. Oleh karena itu rapat DPAR diputuskan, ayo kita adakan lomba untuk menciptakan lagu Aku Anak GKJW. Dibuat poin-poinnya, ya, lalu diedarkan ke seluruh GKJW di Jawa Timur ini. Kemudian beberapa saat setelah tiba saatnya untuk dikumpulkan, itu terkumpul 37 yang masuk lagu Aku Anak GKJW. Nah, tetapi Pak Andreas waktu itu sudah pesan, Bapak Ketua DPAR itu pesan bahwa anggota DPAR tidak boleh ikut karena nanti dikhawatirkan ada yang mesti sih menang anggota DPR gitu. Tidak. Lalu saya berpikir, saya juga anggota GKJW kok, saya juga kepengen ikut. Nah, makanya saya berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa ikut. Saya buatkan nama atas nama istri saya, yaitu Tri Setiawati. Lalu dibuat kriteria-kriteria, diantaranya memang inti dari itu adalah agar anak-anak itu bangga menjadi anak GKJW, senang menjadi anak GKJW. Nah, kalau sudah senang menjadi anak GKJW, bangga menjadi anak GKJW, tidak hanya sekedar bangga, senang begitu saja. Ya, di situ dicantumkan pada bait pertama sebagai teladan bagi semua, taat pada guru, pada orang tua. Itu poin bait pertama ditekankan seperti itu. Bait yang kedua itu aku bangga menjadi anak GKJW supaya bersandar pada firman Tuhan, bersandar pada firman-Nya. Isinya bersandar pada firman-Nya dan hidupnya itu disandarkan kepada firman Tuhan. Hidup satu iman, bagaimana itu kalimatnya? Aku anak GKJW, bersandar pada firman-Nya, hidup satu iman dan satu baptisan dalam persekutuan. Jadi anak-anak itu supaya dalam lingkup anak-anak GKJW itu merasa bahwa hidup dalam satu persekutuan. Terus berikutnya, aku anak GKJW, belajar jadi saksinya, kuasa Tuhan Yesus dan karya Roh Kudus jadi sumber hidupku. Nah, itu memang yang ditekankan di situ. Jadi kuasa Tuhan Yesus dan karya Roh Kudus itu menjadi sumber hidupnya. Nah, lalu pada refnya itu memang tekanan utama pada refnya itu rajin berdoa, memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab.
ku rajin dalam persekutuan. Itu poinnya, yang inti yang diinginkan di sini. Jadi anak-anak itu mulai dari anak-anak itu rajin baca Alkitab, memuji Tuhan, berdoa, dan rajin persekutuan. Dari 37 lagu yang masuk itu diserahkan kepada tim juri. Tim jurinya waktu itu yang pertama Pak Adi Aryono, Pak Ruswinarto, kemudian Pak Sugeng. 3 orang ini yang waktu itu dianggap orang-orang yang mumpuni dalam bidang tarik suara atau paduan suara. Saya ini bukan orang ahli nyanyi. Apa itu, piano juga tidak bisa, musik juga tidak bisa. Cuman ya Tuhan, ini saya percaya bahwa ini hanya karena karunia Tuhan saja, bukan dari kepandaian saya, bukan. Jadi saya diberikan kemampuan untuk menciptakan lagu. Wah, itu tidak pernah. Saya juga merasa tidak perlu seperti itu. Jadi saya ini saja acara pada saat ini saja saya merasa sudah waduh terlalu berlebihan untuk saya. Bahkan saya itu bukan siapa-siapa lah. Saya itu 12 waktu itu. Saya di nomor 12 saya kirimkan di amplop tertutup pada 3 juri itu. Tidak tahu di SD Brawijaya sana mungkin waktu itu rapat-rapatnya beberapa hari. Setelah masuk itu saya saking kepingin tahunya itu amplop dari juri itu tak buka, karena saya anggota DPR jadi berhak untuk membuka itu juga. Saya lihat nomor berapa ya yang menang ini ya. Ternyata saya terkejut sekali, loh, nah kok nomor 12 yang nominasi pertama, itu kan lagu saya. Terus lagu yang kedua itu Pak Pendeta yang pintar nyanyi itu, Pak Suko Tiarno. Itu saya ditulis di buku nyanyian pria itu nomor 61 itu lagunya Pak Suko Tiarno. Lalu yang ketiga, nominasi ketiga itu seorang ibu dari Sitiarjo. Saya lupa namanya itu, ibu itu. Tidak ada. Nah, saya juga tidak berharap itu, dan memang tidak ada itu. Jadi pada waktu itu di DPAR pun juga tidak ada. Nah, tapi itu saya tidak berharap itu juga. Jadi saya betul-betul merasa bukan kemampuan saya sendiri, itu karena pemberian Tuhan saya. Menurut saya hal-hal yang lirik-lirik yang tercantum di situ sampai kapanpun itu tetap tidak akan berubah. Itu saya kira rajin berdoa, memuji Tuhan, baca Alkitab, rajin bersekutu, itu saya kira sampai kapanpun ya relevan tetap saya kira. Iya, harapannya ya memang supaya pemuda, mulai anak-anak sampai pemuda ini juga bangga terhadap GKJW juga. Lalu di samping kalau bangga menjadi GKJW, ya apa yang harus dilakukan untuk GKJW ini yang sesuai dengan era sekarang ini. Jadi kalau namanya anak bangga kepada orang tua, itu juga tidak sekedar bangga saja, tapi harus taat, melaksanakan apa yang diperintahkan orang tua, melakukan apa yang dikatakan orang tua. Demikian juga kalau saya berharap anak-anak ini bangga terhadap GKJW. Aku anak GKJW, itu artinya tertanam di dalam jiwanya bahwa aku ini loh anak GKJW. Tapi tidak cukup sampai di situ saja, tapi harus melakukan apa yang harus saya lakukan karena saya bangga pada GKJW.